Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Hidayah, NIM K751858. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengarsipan surat dengan menggunakan sistem wilayah dan abjad. Sebelum kita melakukan pengarsipan surat, kita harus melakukan penyortiran surat, di mana kita harus melihat hal lampiran surat, nama perusahaan, tempat atau lokasi perusahaan, tanggal surat masuk, atau tanggal surat keluar. Setelah kita melakukan penyortiran surat, kita akan memilih sistem pengarsipan yang akan kita gunakan dalam mengarsip surat. Di sini kita akan memilih sistem pengarsipan dengan menggunakan sistem wilayah dan abjad. Setelah kita memilih sistem pengarsipan yang akan digunakan, kita harus membuat daftar klasifikasi dan indeks nama perusahaan, di mana kita menggunakan sistem wilayah dan abjad. Kita menentukan wilayah utama yaitu Jawa, subwilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sub-sub wilayah yaitu Boyolali, Klaten, Surakarta, Blora, Madiun, Ngawi. Lalu nama perusahaan PT Gria Batik, PT Gria Eka Batik, PT Karunia Tekstil, PT Lau Batik, PT Surya Gemilang Tekstil, dan PT Surya Batik. Setelah kita menulis nama perusahaan, lalu kita mengindeks nama perusahaan, di mana nama PT ditulis di akhir nama perusahaan. Penulisan indeks tersebut dimulai dari unit 1 dan unit kedua, karena nama perusahaan tersebut tidak menggunakan nama asli pemilik. Setelah kita melakukan pengindeksan, kita menentukan kode dengan melihat sub-sub wilayah dan abjad awal nama perusahaan. Pada PT Asri Batik dapat diberikan kode yaitu Boyolali -A, karena PT Asri Batik berada di wilayah Boyolali dan abjad awal nama perusahaan tersebut adalah huruf A. Setelah kita melakukan penyortiran surat, kita akan menuliskannya pada buku agenda yang terdiri dari tabel agenda, surat, masuk atau keluar, pengirim atau kepada, isi ringkas, dan keterangan. Pada tabel agenda dengan nomor urut 001 pada tanggal 3/02/2015 dengan nomor surat 112 PP 215, tanggal surat 3/02/2015 termasuk surat keluar yang dikirim kepada PT Asri Batik dengan isi surat permintaan penawaran bahan katun. Surat ini berhubungan dengan surat pada tanggal 23 bulan 5 tahun 2016. Lalu untuk nomor agenda 004 pada tanggal diterimanya 25/05/2016 dengan nomor surat 123 PS 5/2016, tanggal surat 22/05/2016 termasuk surat masuk yang dikirim oleh PT Karunia Tekstil yang berisi pesanan batik. Setelah kita menulis pada buku agenda, kita akan menuliskannya pada buku catatan surat masuk dan pada buku catatan surat keluar. Pada buku catatan surat masuk terdiri dari tabel tanggal penerimaan, tanggal surat, nomor surat dari perihal berhubungan dengan surat kepada, kode klasifikasi, dan keterangan atau tindak lanjut. Tanggal penerimaan surat yaitu pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2016 dengan tanggal surat 22 bulan 5 tahun 2016 dengan nomor surat 123-PS-5-16 dari PT Karunia Tekstil perihal pesanan batik kepada PT Cahaya Mentari dengan kode klasifikasi Surakarta strip K. Kode ini dapat dilihat pada daftar klasifikasi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu keterangan atau tidak lanjut yaitu diteruskan.
Berdasarkan surat masuk, kita akan membuat lembar disposisi dengan memilih pada poin segera karena merupakan pesanan batik. Tanggal di sini kita menuliskannya sesuai dengan tanggal surat masuk, yaitu pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2016 dengan nomor surat 123 PS 5 tahun 2016. Tanggal surat 22 Mei 2016. Asal surat berasal dari PT Karunia Tekstil. Hal yaitu pesanan batik diteruskan kepada PT Cahaya Mentari. Catatannya yaitu berisi 5 lembar batik Cina dengan harga per lembar 220.000 dengan harga total 1.100.000 dan 5 lembar batik Megamendung dengan harga per lembar 250.000 dengan harga total 1.250.000 dengan jumlah total 2.350.000. Pada surat berisi keterangan bahwa ia telah membayar uang muka sebesar 2.115.000. Maka pada kolom catatan tertulis 5 lembar batik Cina yang harga per lembarnya 220.000 dengan total 1.100.000, 5 lembar batik Megamendung dengan harga per lembar 250.000 dengan total 1.250.000 dan total keseluruhan 2.350.000 telah dibayar 2.115.000. Setelah kita menulis lembar disposisi, maka kita akan menyerahkan kepada pimpinan, di mana pimpinan akan mengisi kolom instruksi pimpinan, yaitu biasanya tertulis ditindaklanjuti. Setelah lembar disposisi ditindaklanjuti, maka kita akan membuat kartu indeks. Kartu indeks ini berisi judul surat, yaitu Karunia Tekstil PT, nomor surat 123-PS-5-2016, tanggal surat masuk yaitu 22 Mei 2016, perihal surat yaitu pesanan batik, kode surat yaitu karena menggunakan sistem wilayah, kode suratnya yaitu Jawa, Jawa Tengah, dan Surakarta. Lalu kode yang kita tulis pada kartu indeks yaitu KA, dilihat dari huruf awal nama PT yaitu KA. Lalu kita akan mengklip lembar surat, lembar disposisi, dan kartu indeks menjadi satu dan masukkannya ke dalam map. Berdasarkan buku agenda dan surat keluar, kita akan mencatat pada buku catatan surat keluar. Tanggal surat berisi tanggal keluarnya surat, yaitu pada tanggal 22 April 2016. 22 April 2016, nomor surat 211-P-4-2016 kepada PT Lau Batik, berisi penawaran produk batik. Karena merupakan surat penawaran produk batik, maka kita pilih surat biasa. Lalu tanggalnya diisi tanggal keluarnya surat, yaitu 22 April 2016. Nomor surat 211-P-4-2016. Tanggal surat 22 April 2016. Asal suratnya berasal dari PT Cahaya Mentari atau perusahaan kita sendiri. Hal berisi penawaran produk batik diteruskan kepada PT Lau Batik. Catatan yaitu kita akan menawarkan produk batik kita, yaitu batik Megamendung dengan harga 250.000 per lembar, batik Solo dengan harga 230.000 per lembar, dan batik Cina dengan harga 220.000 per lembar. Lalu kita akan menulis pada lembar pengantar surat biasa, di mana akan ditujukan kepada unit kearsipan pada tanggal keluarnya surat 22 April 2016. Tujuan surat kepada PT Lau Batik. Tanggal atau nomor surat 211-P-4-2016. Tanggal 22 April 2016. Isi ringkasannya yaitu penawaran produk batik. Jumlahnya 3 lembar, yaitu 1 lembar surat dan 2 lembar lampiran.
Lalu surat dapat diserahkan kepada pimpinan. Setelah surat diserahkan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti, maka kita perlu membuat kartu indeks, di mana judul suratnya yaitu Lau Batik PT, nomor surat 212-P-4-2016, tanggal surat 22 April 2016, perihal penawaran produk batik, kode surat. Karena PT Lau Batik berada di Blora, Jawa Timur, maka kode surat Jawa Timur Blora. Kode indeks yaitu LA, berasal dari huruf depan kata lau. Lalu kita akan mengklik lembar surat, lembar disposisi, lembar pengantar surat, dan kartu indeks menjadi satu. Lalu memasukkannya ke dalam map. Setelah dimasukkan ke dalam map, maka surat dapat dimasukkan ke dalam laci filing kabinet sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Pembuatan kotak filing kabinet dengan diawali membuat judul, yaitu arsip sistem wilayah abjad, nama perusahaan PT Cahaya Mentari, nama surat yaitu surat masuk dan keluar, wilayah perusahaan yaitu di Jawa. Setelah kita membuat judul, untuk ditempelkan di nama filing kabinet surat, kita akan membuat sekat-sekat yang terdiri dari 15 sekat. Karena sistem yang kita gunakan menggunakan sistem wilayah, dengan wilayah utama Jawa, kita akan membuat sub-wilayah yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu sub-sub wilayahnya yaitu Boyolali, Klaten, Surakarta, Blora, Ngawi, dan Madiun. Lalu, karena kita menggunakan sistem abjad, dengan menggunakan awal nama perusahaan, kita akan membuat sekat dengan berabjad A, G, K, L, dan S. Lalu, karena surat yang kita buat ada dua macam, yaitu surat masuk dan surat keluar, kita akan membuat sekat-sekat dengan tulisan surat masuk dan surat keluar. Setelah kita membuat sekat pada filing kabinet, maka kita menyusun sekat-sekat tersebut pada kotak filing kabinet dengan urutan sub-wilayah, sub-sub-wilayah, abjad perusahaan, dan penggolongan surat. Nah, karena arsip yang telah kita simpan dalam map tadi dengan kode Jawa, Jawa Tengah, Surakarta, maka kita perlu menyimpan dengan kode yang sesuai. Jawa, Surakarta, K. Nah, sedangkan arsip kita pada map yang ini dengan kode surat Jawa, Jawa Timur, Blora, L, dan termasuk surat keluar, maka kita perlu memasukkan sesuai dengan klasifikasi surat keluar. Jawa Timur, Blora, L, surat keluar. Demikian penjelasan saya mengenai cara pengarsipan surat dengan menggunakan sistem wilayah dan abjad. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.